Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali di pertemuan kedua, di mana untuk mata kuliah Business Research Methods, fokus on the qualitative research. Pada malam ini kita masuk ke chapter ketiga dengan subtopik yaitu identifying a research problem. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah research problem di dalam kualitatif analisis, kualitatif business research. Key konsep yang ingin kita dapatkan atau ingin menjadi kompetensi Anda adalah untuk bisa memahami what is a research problem dan why is it important. Kemudian, where do you can usually find this problem? Ya. Di mana Anda bisa menemukan research problem? Yang ketiga, how can you distinguish it from other parts? Membedakan dia dengan yang lain. Terus, can and should the problem be research? Kalau jangan cuma nice to have. Nah, nice to have buat apa gitu ya. Kemudian, how does the problem differ dari quantitative problem dan qualitative research? Kemudian, what are the 5 elements that comprise the statement of problem section? Dan how do you write this section into your research? How do you write the research problem? Ini yang akan menjadi cita-cita kita dalam bab 3, chapter 3 ini. So, dimulai dengan what is research problem? A research problem is an educational issue, or concern that an investigator presents and justify in a research study. Jadi, a research problem itu merupakan Anda melihat sebuah isu, ya, atau concern, di mana Anda sebagai investigator akan mempresentasikan dan menjustifikannya dia di dalam sebuah research study. Jadi, isu itu bisa dari mana? Jadi bisa dari terjadinya suatu fenomena. Ya. Itu bisa Anda lihat dari, misalkan dari fenomenon. Suatu fenomena yang terjadi. Ya. What happened with the PCR price? Apa yang terjadi dengan harga PCR? Ya. Jadi Anda melihat ada fenomena di sana yaitu harganya tinggi. Ada research problem terjadi fenomena, misalkan PCR price itu dia very expensive. Ada research problem. Apa lagi sebutkan? Kira-kira apa fenomena yang Anda lihat saat ini? PCR price tinggi. PCR price mendadak turun. Itu juga fenomena. Apalagi fenomena yang terjadi? Yang Anda lihat di sekitar Anda. What else? Climate. Jalan tol dijual, ya kan? Ada fenomena kan? Kok jalan tol dijual? Apalagi fenomena yang terjadi? Climate change. Tadi siapa yang jawab climate change? Climate change, ya Pak Rinto. Oke, ada apa? Kita masih bahas waskita Pak.
Ya, waskita juga dijual kan, jalan tol dijual tuh sama waskita kan. Lagi di KCIC Pak. ya apa? Silakan. Apa Pak? KCIC Pak. Kenapa Yang KCIC? kereta cepat Indonesia Cina yang pakai dana APBN jadinya Pak. Yes, ada fenomena dana APBN untuk KIIC, kereta cepat Indonesia China. Ada fenomena di sana. What else? Ayo. Ya. Shoot. Jangan terlalu banyak berpikir. Sebutkan. Apalagi fenomena yang Anda lihat? Kalau saya sih simpel Pak, karena suka olahraga, sirkuit Mandalika Pak. What happened dengan Siap. sirkuit Mandalika? Ya katanya dibilang siap, ternyata kemarin pas yang buat warga, malah Marshallnya katanya belum siap Pak. Kan aneh gitu Pak. Marshall apa tuh? Marshall itu istilahnya yang penjaga atau pelaksana kegiatan Petugas race. lapangannya Pak, Petugas jenis itu Pak. lapangannya. Betul Pak. Oh, Terus oke. ada lagi yang bikin malu itu loh Pak, yang Ducatinya dibuka gitu loh Pak. Betul. Ada fenomena Marshall ya? Marshall Mandalika ya? Iya, ketidaksiapan. Tidak siap. Udah. Hmm. Kalau olahraga sih banyak sih Pak. Oke. Fenomena Terus Valentino Rossi pensiun. bukan. Betul Pak. Ada lagi yang bendera apa? Bendera tidak boleh dikibar. Ya, Oh iya. ya. USBK. Ya, ada bendera tidak boleh dikibar. Karena doping ya Pak. PSG Pak ya. Badminton. Ya, badminton kan? Tidak boleh Ya, dikibarkan. Ada lagi fenomena. So, research problem adalah fenomena, issues, concern, di mana Anda sebagai investigator perlu menjustifikasinya di dalam suatu research study. So, there is a research problem. Definition of research problem. Kenapa research problem itu penting? Untuk kita bisa mengukur seberapa importance-nya sebuah topik. Ada level-levelnya. Ini kalau sambal ada levelnya tuh, sambal pedas banget, pedas, sedang, ya, nggak pedas lah gitu ya. Jadi ada seberapa importance-nya sebuah topik. Untuk begitu kita mengetahui ada terjadi fenomena terhadap diperlukannya research problem untuk menjustify. Kemudian juga create reader interest. Nah, begitu kita ada fenomena, itu langsung netizen Pak Jerry tanya Pak. yes, silakan. Silakan, tadi siapa mau nanya? Halo? Ya Andi mau nanya Pak. Silakan, Pak, silakan. Pak Andi. Terkait dengan fenomena Pak, fenomena itu kan terjadinya secara memiliki dampak luas, kemudian terakumulasi terus menerus gitu Pak. Itu nggak Pak yang dikatakan fenomena Pak ya? Fenomena yang saya maksud adalah ada issues. Oh, lebih pada isu dia Pak ya? Issues yang Anda sebagai investigator merasa perlu menjustify itu melalui sebuah research study. Oke Pak, baik Pak, paham Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kenapa dia important? Pertama, untuk menentukan seberapa important sebuah topik, ya, sebuah topik tersebut. Yang kedua, membangun reader interest. Bahwasanya masyarakat interest ke sana, ya. Kemudian fokus readers attention on how study will add to literature. Jadi, fokus readers attention on how the study will add to literature. Nah, literature ini bisa berupa apa? Bisa berupa journals, bisa berupa articles, ya, bisa berupa journals, articles, blogs, dan lain sebagainya, ya. Jadi readers memiliki interest kepada topik tersebut.
itu untuk yang menunjukkan seberapa besar importance dari sebuah research problem. So, where is the research problem located? Kalau kita melihat secara tulisan teks, ya, kita bisa, ketika kita membaca sebuah berita, kita bisa look it in the opening paragraph. Dan kita bertanya kepada diri kita, what was the issue of or the problem that the researcher wanted to address? Ya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari researcher tersebut? Ya. Kemudian, what is the concern? Apa yang menjadi concern being addressed behind this study? Jadi bisa saja ketika kita bicara ada research problem bendera tidak berkibar, apa concern yang being addressed being this study? Ya. Apakah terkait dengan pelanggaran apa waktu itu? Pelanggaran doping, Pak. Doping, ya, pelanggaran dokumen kita terkait doping dan lain sebagainya. Ya. What is the concern being addressed? What is behind the study? Apa yang terjadi di luar hal ini gitu? Behind the fact yang terjadi di depan. Kemudian, why was the study undertaken in the first place? Kenapa kita perlu lakukan research study ini? Kenapa study ini important? Jadi, kemarin itu ada research problem bisnis PCR gitu ya, bisnis PCR. Kemudian Akbar Faisal dia membuat research study terkait mapping, ya, model mapping terhadap transaksi dari bisnis PCR. Nah, jadi dia merasa perlu untuk membuat research study, ya, terkait research problem yang dia lihat. Jadi, where is the research problem located? Dari ketika melihat dari opening paragraph, ketika di awal paragraph, kira-kira kalau kita ada podcast atau kita ada diskusi dengan narasumber, kira-kira dari first opening, kira-kira apa yang menjadi issues atau problem yang diadres oleh narasumber kita? Apa yang menjadi concern being di problem address? Apa yang menjadi concern? Bahwasanya negara kita tidak bisa lagi, implikasinya bahwasanya negara kita kalau ini bendera nggak bisa naik, kita akan ada kejuaraan bulu tangkis ke depan, juara lagi kita bendera nggak naik lagi gitu kan? Ada concern, pride of nation, ada concern di sana. Why was the study undertaken in the first place? Agar ini tidak terjadi lagi ke depan. Ya, what needs to be taken, what needs to be take down, what needs to be tackle agar masalah ini bisa diselesaikan. Dalam rangka, this is important to maintain the pride nation. So far so good? Oke. Kemudian, yes. Kemudian, how does it differ from other part of research? Jadi ada beberapa istilah ya di dalam research. Yang pertama adalah research problem. Research problem merupakan educational issues or problem, ya, educational issues or problem or phenomenon, fenomena yang terjadi.
A research topic is the broad subject matter being addressed in the study. Ya. Ada banyak topik yang terkait di sana ketika terkait dengan fenomena tersebut. Misal dari bendera tidak naik. Ada research topik yang berbeda. Pertama dari sisi rules. Apa rules yang dilanggar? Apalagi topik yang kedua, pride of nation. Ini juga menjadi research topik ketika bendera tidak berkibar. Ya. Kemudian ketiga, misalkan ignorance dari para pelaku, para stakeholders, sehingga ketika ignorance terjadi, rule dilanggar. Ya. Terus yang keempat terkait dengan bisa saja dengan finance. Ya, berapa kerugian moral, berapa kerugian material dari bendera tidak bisa naik. Betapa energi bangsa jadi terkuras untuk ngobrolin itu. Jadi ada berapa internet pulsa yang habis hanya untuk membahas masalah itu gitu. Jadi ada bottom line-nya juga kena kepada biaya. Ada finance di sana. Jadi kita ada banyak study di situ. Ada banyak research topik terkait dari satu research problem. Ya. Kemudian bagaimana bisa lagi dari sisi bagaimana dari sisi kultural memandang. Dari kultural memandang hal tersebut. Ya. Bagaimana dari sisi mungkin dari sisi kultur, dari sisi bagaimana orang Jawa memandang hal tersebut, bagaimana orang Aceh memandang hal tersebut, ya, bagaimana orang Chinese memandang hal tersebut. Ada bisa dari sisi kultur, bagaimana pendapat mereka mengenai hal tersebut. Jadi bisa broad topic, broad subject matter being addressed in the study. Hanya dari masalah bendera. Ya. Kemudian dari sisi history, ya, dari sisi orang sejarah, dia juga bisa bicara ini. Jadi a lot of broad topics, broad subject matter being addressed in one research problem. Kemudian a purpose is the major intent or objective of the study. Apa yang menjadi purpose kita dalam hal ini? Oh, saya mau melihatnya dari sisi pride of nation. Atau saya melihatnya dari sisi kultural. Ini adalah purpose kita. Atau saya mau lihat dari sisi policy and rules. Atau kita mau melihatnya dari sisi sejarah, history, dan lain sebagainya. Atau dari sisi corporate governance, ignorance di sini terjadi. Tidak terjadinya corporate governance. Dan lain sebagainya. Jadi apa yang menjadi purpose dari research problem Anda? Jangan terlalu broad. Anda harus bisa lokalisir masalah, purpose-nya. Dan yang kemudian adalah research questions. Research questions adalah pertanyaan yang researcher would like the answer or address in the study. Misalkan, what happened with nation flag that is not berkibar, ya, is not dikerek, apa sih istilahnya kalau bahasa Inggris? What happened with the nation flag that is not shown on the medal medal announcement gitu ya. Jadi what happened with the nation pride? What happened with the nation flag? Nation pride, kebanggaan negara.
when the nation flag that is not shown in the medal announcement. Ya. Jadi ada research questionnya terkait dengan nation pride. Jadi purpose of the study must be stated di dalam research question. Ya. Oke, so far so good. Any question? Araso? Arasoyo. Oke. Izin bertanya, Pak. Yes, silakan Pak Gunto. Damar, Pak. Bukan, siapa dulu? Damar boleh, Pak. Silakan Pak Ada Damar. Damar dulu deh Pak, sorry Pak. Ya, Damar dulu. silakan Pak Damar. Oke, Pak. Saya ingin make sure aja, Pak, apa yang saya pahami tentang research problem dan research topic. Jadi research problem itu dia lebih ke isu atau masalahnya ya, Pak. Kemudian untuk research topiknya dari isu yang ada, kita ingin lihat dari sudut pandang mana nih. Seperti itu bukan, Pak? Ya, bisa banyak topik kan? Dari sisi Ya, keuangan bisa, dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan bisa, dari sisi ekonomi bisa, dari sisi marketing bisa. Kita mau kemana topiknya? Ya, clear, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Damar. Ya, Pak Rinto silakan. Pak Jerry, Ya. di tengah semester pertama kan kita ketemu Pak Musin, Pak Jerry. Ya. Terus yang tengah semester kedua Pak Jerry dengan kualitatif. Jujur aja kita agak bingung pertama dengan kuantitatif dan kualitatif. Tapi pertemuan pertama udah mulai terjabar Pak. Ya. Dan udah mulai mengkerucut sih Pak. Kebetulan Sabtu kemarin kita ketemu, jadi udah mulai ya curi-curi start untuk bahas tesis, mau mengarah ke kualitatif atau kuantitatif Pak. Jadi pertanyaannya gini Pak, dari saya baca beberapa artikel tentang analisa kualitatif Pak, itu ada 3 faktor Pak tentang part of research-nya ini. Mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi Pak. Yang pertama, apakah benar Pak? Yang pertama, dasar itu dari keinginan si researcher sendiri atau keinginan penulis penelitinya sendiri dengan fenomena why. Jadi banyak menemukan fenomena. Terus yang kedua dia mencari yang viral Pak. Viral atau kalau bahasa Pak Jerry yang fenomenal yang terjadi saat ini. Terus yang ketiga itu adalah berdasarkan ini saya catat dari penelitian sebelumnya. Jadi itu untuk menguatkan penelitian sebelumnya Pak. Jadi itu yang di materi analisa kualitatif Pak. Jadi dari beberapa yang pernah saya ikutin webinarnya, kalau kualitatif dia tidak terlalu fokus di dasar teori atau di teori sebelumnya. Justru dia dari penelitian itu dia akan menemukan teori sendiri. Mohon dikoreksi Pak, takutnya pemahaman saya salah nih Pak. Sebenarnya ini pengulangan minggu lalu sudah saya terangkan. Ya. Bahwasanya di dalam kualitatif ada 2 mazhab. Mazhab pertama, dia sama sekali tidak boleh terpapar literatur review. Oke. Jadi dia harus betul-betul free of influence. Yes. Jadi betul-betul dia membuat teori baru. Nah, mazhab yang kedua bisa melakukan literatur review untuk dia bisa mendapatkan saat ini yang terbentuk teorinya seperti apa. Jadi dia mau melihat ada gap tidak dengan dengan penelitian dia yang akan dia lakukan. Oke, nyambung Pak. Nah, menyambung dari 15 menit pertama dari Pak Geri yang terangkan, berarti lebih bagus kita dapatkan dari fenomena sekarang yang terjadi ya Pak? Kalau fenomena, semua berawal dari fenomena. Sorry Pak, maksudnya yang fenomena yang viral gitu Pak? Semakin viral, semakin bagus. Artinya dia betul-betul signifikan ya. Iya. Mendapatkan perhatian dari audiens. Oke, orang care masalah tersebut. Ya. Jadi memberikan importance-nya tinggi. Karena memberikan dampak nasional misalkan. Memberikan dampak internasional. COVID-19 itu dampaknya internasional dunia. Ya kan? What happened with COVID-19 misalkan terkait dengan hazmat in Indonesia. Ya, kita punya peralatan COVID-19 untuk hazmatnya, kacamata, perlengkapan. Dulu kita pakai jas hujan kan? Nah, ada
ada fenomena di situ. Kita perawatan pasien pakai jas hujan. Nah, itu juga secara topiknya dari sisi equipment kan, kelengkapan dokter kan. Bayangkan di India 600 dokter udah meninggal selama Covid. 600 orang dokter umum, dokter spesialis, ya super spesialis, 600 orang di India meninggal. Di Indonesia saya nggak tahu tuh berapa yang meninggal. Ada fenomena. Nah, jadi semakin tinggi, semakin besar importance-nya sebuah fenomena, itu semakin menarik untuk diteliti. Kalau nggak importance-nya rendah, ngapain diteliti? Orang juga nggak peduli gitu kan. Jadi Scopus 1, Scopus 2 juga nggak tertarik kalau dia sifatnya cuma lokal gitu ya. Tidak lokal pun untuk Tangerang doang gitu, nggak menarik. Menjawab Pak Rinto? Masuk Pak Jerry, masuk. Berarti masuk Pak yang trilogi yang tadi Pak. Ya. Terima kasih Pak Jerry. Oke. Cool. Kemudian berikutnya adalah apa yang menjadi perbedaan among the topics, ya. Jadi apa yang menjadi differences among topics, problem, purpose, dan questions. Kita misalkan topiknya adalah selama COVID, topik kita adalah distance learning, ya. Distance learning, work from home, jadi online learning. Bagaimana ini bisa going into more specific? Jadi misalkan distance learning. Ada research problem di sini, di mana lack of students in distant classes misalkan. Lack of students in distance classes. Jadi rata-rata ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya sudah merasakan kuliah offline ya. Datang ke kampus, duduk, mendengarkan, begitu pindah ke online, mereka lack of students yang muncul di distant class. Karena mereka ada yang nggak cocok dengan distant class atau merasa kurang bisa mengadopsi materi perkuliahan dibandingkan dengan mereka tatap langsung dengan dosen di ruang kelas. Ada research problem di sana. Lack of students. Kemudian purpose statement-nya adalah, purpose statement ini adalah tujuan penelitian. Harus dimulai dengan verb, kata kerja. Bisa to study, to identify, to understand. Jadi ada verb untuk purpose statement-nya, purpose. To study, why student do not attend the distance education classes at the community college. Jadi to study why, to study untuk mempelajari mengapa. Ya, untuk tujuan penelitian adalah to understand, untuk memahami, to study, to identify, to characterize. Ya, why student do not attend the class. Semakin spesifik kepada research question. Jadi ketika ada banyak kan ada banyak kaitannya, yaitu kepada topiknya kan, yaitu dari sisi subtopik. Dari topik design learning, subtopiknya apa aja nih? Bisa saja dari sisi internet communication teknologinya. Ada lagi dari sisi misalkan dari sisi design learning itu dari sisi infrastrukturnya, ya, infrastructure. Bisa juga dari sisi Moodle-nya. Bisa juga dari sisi misalkan dari infrastruktur, ICT, Moodle, ya 3 itulah misalkan. Kita mau melihat dari sisi subtopik yang mana? Ternyata kita mau melihat dari sisi website teknologinya, ICT, Internet Communication teknologinya. What happened with the use of ICT, Internet Communication Technology, in the classroom, which deters student from enrolling in a distance education class? Jadi pertanyaannya, research question-nya adalah, what happened with the use of Internet Communication Technology? Ada Zoom, ada Google Meet, ya. Yang mana what happened with them?
Sehingga student kadang-kadang males untuk enrolling in a distant education class. Misalkan kelemahannya, jadi kita mau melihat apa yang menjadi kelemahan dari internet communication technology ini yang membuat banyak students yang enggan. Misalkan jaringan di tempat mereka tidak memadai, misalkan. Jadi sering putus sambung. Suara dosen tidak terdengar dengan jelas. Ya, mereka mau ngerjain pretest lag gitu ya, dikirim nggak kekirim dan lain sebagainya. Banyak masalah kepada jaringan wifi di lokasi mereka. Jadi ini yang menjadi research question yang ingin dijawab oleh Anda sebagai researcher. So far so good? Araso? Okay. So, kemudian apakah problem tersebut perlu di research atau tidak? Jangan sampai kita mengerjakan research study hanya untuk nice to have. Ya. Perlu nggak sih sebenarnya kita melakukan research study? Ya. Should you study the problem? Apakah pertanyaan adalah can you study the problem? Yang kedua adalah should you study the problem? Do you have the access kepada research site? Do you have time, resources, skills to carry out the research? Jadi kapasiti kita memadai tidak? Apakah Anda memiliki capacity untuk melakukan study? Capacity. Ya. Apakah Anda bisa membuat survei menggunakan Google? Apakah Anda punya resources untuk menginterview orang-orang tersebut kalau Anda pakai interview? Apakah Anda memiliki hubungan atau koneksi dengan subject matter expert terkait dengan ICT, Internet Communication Technology? Apakah Anda memiliki waktu yang cukup, skill untuk mengeksplor jawaban dari mereka? Ya, apakah Anda memahami grounded theory? Apakah Anda memiliki interview skills? Apakah Anda memahami focus group discussion? Jadi kapasiti Anda sudah cukup atau belum untuk conduct the study? Ya. Karena bisa saja nanti ini mau pakai grounded, mau pakai FGD, atau mau pakai interview, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah should you study the problem? Apakah ini akan penting untuk meningkatkan know-how Anda? Apakah ini memberikan kontribusi kepada orang banyak? Kalau iya dan iya jawabannya, go on. Then continue to research the problem. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah Anda seharusnya menggunakan kuantitatif atau kualitatif research. Bagaimana Anda membedakan? Apakah ini should go into the quantitative atau should go into the qualitative? Kalau dia untuk kuantitatif, itu apabila dia measure variable, mengukur pengaruh dari produk, price, promotion, place terhadap minat beli, mengukur pengaruh quality, cost, delivery kepada loyalty, mengukur branding, offering, and relationship kepada loyalty, dan implikasinya kepada sales growth. Itu measure kepada variables. Itu Anda go into kuantitatif. Bagaimana impact-nya kepada financial? Itu kepada kuantitatif. Ya. Anda mau tes terhadap teori 7P, itu kuantitatif. Ya. Anda mau mentes teori 4P terhadap minat beli, kuantitatif.
dan Anda ingin apply resultnya kepada a large number of people. Ternyata untuk minat beli paling pengaruh adalah produk. Maka kita perlu untuk memperbaiki produk packagingnya dan lain sebagainya. Itu Anda kuantitatif. Kita memerlukan pendekatan kualitatif jika research problem Anda adalah terkait kepada learning about the views of the people you plan to study. Bagaimana views dari Rizal Ramli terhadap hal tersebut? Bagaimana views dari Said Didu terhadap permasalahan tersebut? Bagaimana views dari Refli Harun terhadap masalah tersebut? Anda ingin belajar mengenai views of the people you want to study sebagai subject matter expert. Bagaimana views dari Didik J. Rahbini terhadap hal tersebut? Bagaimana views dari Faisal Basri terhadap hal tersebut? Mereka adalah para subject matter expert. Kemudian Anda juga menggunakan kualitatif jika research problem Anda terkait dengan assessing a process over time. Ya. Assess a process over time, generate teoris. Bagaimana Anda ingin mengenerate teori baru? 4P terbentuk dari grounded teori, 7P dari grounded teori, 5C dari grounded teori. Ya. 4P product, price, promotion, place. 7P ditambah lagi people, process, physical evidence. 5C karakter, collateral, condition, cash flow, dan capacity terhadap kredit macet. Itu tergenerate dari grounded theories. Apabila Anda ingin generate teori baru based on participant perspective, maka Anda menggunakan kualitatif. Kemudian apabila Anda ingin obtain detailed information about a few people, ya, or research sites. Jadi ini yang membedakan kapan Anda menggunakan kuanti, kapan Anda menggunakan kuali. Any questions? Kapis? Pak, pertanyaan Pak. Silakan. Damar. Dari Damar Pak, berkaitan dengan kualitatif, saya tadi sempat memperhatikan Pak. Tadi awalnya untuk 4P contohnya, awalnya teori itu ditemukan hanya 4P Pak. Kemudian setelah dilakukan penelitian kualitatif, dia akhirnya muncul 7P Pak. Ya. Nah, kemudian Sekarang yang ada 8P. anggaplah 8P Pak. Ya. Nah, yang mendasari 4P tambahan itu bisa digunakan itu seperti apa ya Pak? Apakah dari apa namanya hasil interview terbanyak misalkan yang menyatakan bahwa 4P selain 4P yang existing yang dulu-dulu itu terus yang lain atau seperti apa ya Pak? Oh, dari 4P ke 7P? Iya, yang 3P itu maksudnya apakah dari pendapat terbanyak atau seperti apa Pak? Jadi dunia itu tidak tetap, Ramar. Jadi dunia itu berubah. Ekonomi juga berubah. Sebagaimana Anda juga gini. Anda berbeda dengan orang lain. Anda berbeda sama Pak Rinto ya, secara persona. Pak Damar sama Pak Rinto ini beda nih. Pak Damar profilnya beda. Setiap orang berbeda. Ya. Kemudian setiap orang itu juga mengalami perubahan. Ada life changing, ya, life cycle. Ada life stage-nya berubah. Nah, di dalam 4P ya, ekonomi berubah. Dulu sebelumnya kita lebih kepada manufaktur. Sekarang go into the service economics. Amerika dia 80% service economics. Manufakturnya cuma 20%. Manufaktur cuma siapin jual barang ya. Service economics itu dia jual barang sekaligus dia after sales-nya. Ada servisnya, perawatannya, dan lain sebagainya. Amerika lebih ke service economics, 80%. Jadi dia, kalau kita Indonesia, totally kita hampir 80% manufaktur. Jadi, bukan manufaktur malah. Raw material, nikel kirim, tambang emas kirim. Jadi nggak ada lagi
tidak ada added value. Jadi cuma batu, kirim batu ya. Nah, hobi kita kan jual batu bara aja gitu kan. Tidak ada service di sana, tidak ada added value. Amerika 80% dia service ekonomi. 4P ini more into the manufacture, product, price, promotion, place. Service ekonomi di sini ada people. Mulai bicara people. Mulai bicara physical evidence. Nanti Anda dapat di marketing. Kemudian mulai bicara people, physical evidence, proses. Dan 8P-nya adalah partnership. Jadi terbentuk karena ekonomi berubah, ekonomi change from the manufacture economics into the service economics. Ketika sesuatu itu berubah, maka generate teori baru karena udah nggak relevan dengan kondisi sebelumnya yang manufacture base, sekarang service base. Begitu juga ketika sebelum COVID. Dulu mungkin nanti akan ada perubahan lagi. 8P ini kan sebelum COVID. Setelah COVID bisa jadi 9P. Ada lagi P yang ke-9 misalkan, ditemukan lagi. Misalnya anything, ya. Jadi economic change. Menjawab, Damar? Yang itu clear Pak. Tapi saya ingin pertanyaannya lebih detail lagi Pak. Mungkin Bapak Jerry bisa menjawab Pak. Jadi untuk prosesnya sih saya paham perubahan mula dari manufaktur ke service ekonomi tadi. Tapi ketika kita melakukan runtutan research Pak, terutama di kualitatif, yang pertama kita kan pasti akan melakukan, misalkan dia menggunakan metode interview gitu ya Pak. Kita akan menanyakan beberapa orang nih mengenai suatu service ekonomik misalkan. Nah, kemudian pastikan jawaban si orang yang kita tanya itu berbeda-beda Pak. Betul. Ya, Pak. Nah, maksud saya dari 3P tambahan, apakah itu muncul dari perbedaan yang setiap interview satu, misalkan saya nanya Pak Rinto nih, dia jawab ada people nih misalkan, saya terus tanya ke Pak Teddy misalkan, muncul ada proses misalkan. Nah, apakah ketika kita melakukan kualitatif itu Pak, kita ambil satu-satu, artinya yang Pak Rinto sampaikan dengan Pak Teddy sampaikan kan beda tuh Pak. Nah, apakah kita ambil semua atau itu dari jumlah orang yang menjawab terbanyak ya Pak? Artinya jumlah responden yang menjawab, misalkan menjawab people nih terbanyaknya mana gitu, terus kita ambil sebagai teori baru gitu Pak. Ya, good. Ini topiknya di grounded theory ya. Jadi kita akan bicara detail nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, terkait dengan grounded theory. Ada 6 teori, 6 methods yang akan kita bahas. 5 methods yang akan kita bahas menurut Creswell. Ada 5, pertama grounded theory, focus group discussion, interview, narasi, dan fenomenologi. Ada 5. Nah, nanti recording in progress. Ada grounded theory, kemudian ada focus group discussion, ada interview, ada naratif, ada fenomenologi. Nah, ada 5 pendekatan kita lakukan. Pertemuan ketiga nanti kita akan bahas grounded theory yang akan membahas detail pertanyaan dari Damar. Bagaimana caranya muncul teori tersebut, ya. Memang ada beberapa pendekatan. Satu juga dari sisi frekuensi Damar. Jadi tapi pertama poinnya adalah si narasumber atau subject matter expert dia harus di level yang sama. Kalau satu profesor, yang lain juga harus profesor. Nggak boleh yang satu profesor, yang satu S1, nggak boleh. Jadi dia memang kekhususannya di sana gitu ya. Nah, nanti di sisi level of kriterianya dia memenuhi dulu, supaya dia memiliki bobot yang sama. Karena kalau nggak apple to apple, ya hasilnya nanti pineapple gitu kan. Nah, kemudian yang kedua,
dari sisi frekuensi, itu ada juga yang digunakan frekuensi. Nanti kita akan bahas lebih detail itu minggu depan. Terus kemudian juga ada yang lain-lain, tidak hanya dari frekuensi, tapi juga ada pendekatan coding yang lain. Misalkan dari sisi gesture, atau dari sisi pemilihan kata-katanya ada yang sangat utama dan kurang gitu. Jadi kita ada, ketika kita membaca textingnya, coding textingnya itu kita juga bisa mengukur, oh ini tekanannya tinggi, tekanannya rendah. Ya. Atau sangat suka. Nah, ini sangat suka nih jawabannya nih. Jadi kita kan ada verbatim di sana ya. Oh, ada yang sangat suka nih, tebel nih. Ada lagi yang saya merasa senang saja. Ya senang doang gitu ya, tapi nggak sangat-sangat senang gitu kan. Ya, saya sangat-sangat berbahagia. Jadi kita bisa underline, oh ini ada poin yang tebel nih dari Pak Rinto gitu. Jadi itu yang nanti akan kita pelajari minggu depan. Damar ini selangkah lebih maju ini. Luar biasa. Oke. Terima kasih, Pak. Good. Oke, ini ada meeting being recorded, baru dimulai recorded. Oke. Ya Pak, tadi adminnya baru balas Pak. Oke. Iya, karena dia jaga adminnya 1 jaga 15 kelas Pak, tadi infonya tadi. Nggak apa-apa. Saya udah rekam juga kok pakai tempat saya sendiri. Terima kasih Pak. Alright, next adalah 5 elements untuk kita bisa sampai kepada problem statement. Jadi ada flow of ideas dari topik menuju ke educational issues, kemudian evidence for the issues, deficiencies in the evidence, what remedying the deficiencies will do for the select audience. Jadi ketika kita membangun problem statement, ya, ada subjek topik di sana, ya. Ada subjek topics. Kita misalkan dari sisi topicsnya tadi apa ya? Distance learning, ya. Misalkan. Terus ada isu di sana, concern, di mana terkait dengan lack of students absence, ya. Kemudian evidence for the issue, dia bisa dapetin dari evidence for the issues. Dia bisa dapat dari data primary ataupun dari data secondary. Data primary yaitu dari data primary dari survei, ya. Data secondary dari laporan absensi kelas, ya. Atau dari literatur, dari misalkan kalau dari terkait dengan bendera, evidence for the issue adalah misalkan dari berita dari detik.com misalkan. Jadi evidence from the literature, ya. Kemudian deficiencies in the evidence. In this body of evidence, what is missing? What do we need to know about more? Jadi ada deficiencies, kurang gizi, deficiencies, kurang gizi di dalam evidence. Ini kayaknya ada yang missing datanya, ya. Ada sudut pandang yang missing. Nah, ada deficiencies. Sehingga timbul apa yang kita dapat lakukan untuk tutup deficiencies tersebut. Informasi tersebut, kekurangan informasi tersebut. How will addressing what we need to know help? Bagaimana kita bisa mendapatkan menutup kepada defisiensi tersebut untuk membantu kepada educators, policy makers, individuals, ya, researchers. Nah, jadi ini ya yang menjadi dasar kepada terbentuknya problem statements, ya. Yaitu apa, misalkan problem statements-nya yaitu to study why students do not attend distance education class at a community college. Jadi ada verb di sana. Verb, kata kerja. Di dalam purpose statement itu diawali dari kata kerja. Verb. Sini. Verb.
verb kata kerja. To study. To understand. Ya. Sebentar. To understand. To identify. Jadi inilah menjadi purpose statement. Dimulai dari kata kerja, apa cita-cita Anda? Untuk memahami, untuk mengidentifikasi, untuk mempelajari. Why students do not attend the class. Ya. Jadi ini adalah flow of the ideas. Oke, kemudian nah, kapankah kita perlu state the research problem? Biasanya kita state-nya itu in the opening paragraph. Jadi kalau kita kalau kita di jurnal itu kita opening paragraph atau di abstract. Kita udah langsung sebutkan research problem kita. Ketika kita identify an issue dan sebagai reference the problem using the literature. Jadi di dalam stating the research problem itu biasanya kita akan temuinya di opening paragraph, ya, opening paragraph dari journals atau opening paragraph dari teks media, ya, dan kita mengidentifikasi sebuah isu apakah berdasarkan research base atau practical problem. Kita akan temui itu di opening paragraph. Dan mana itu menjadi reference, jurnal tersebut menjadi reference ketika kita ingin melakukan research problem. Ketika kita akan melakukan justifikasi dari importance dari sebuah research problem, justifikasi is based on what other researchers have found. Jadi ada dua mazhab ya. Satu yang kita tidak penting apa yang other researchers has found. Ada lagi yang mazhabnya dia menjustifikasi kepada apa yang other researchers has found. Jadi ada dua mazhab. Justifikasi based on personal atau workplace experience. Jadi dari sisi kita bisa menjustifikasinya based on our personal experience. Bagaimana Anda bisa menjustifikasi kalau itu dari orang lain experience-nya? Jadi kita bisa menjustifikasi based on personal or workplace experience. So di dalam identifying deficiencies di dalam evidence, jadi kita ingin mengetahui apa yang kita rasa perlu untuk diketahui lebih. What else do we need to know to improve the practice? Jadi ada kekurangan informasi yang kita perlu melakukan research study di dalam hal tersebut. Dan who will profit from reading from our study? Jadi Anda juga harus menentukan siapa yang menjadi audiens Anda ketika Anda melakukan studi ini. Apakah practitioners, policy makers, ya, atau siapa? Kalau TISA itu dia policy makers yang menjadi audiens dia. Ketika dia melakukan research study, apa yang dia sampaikan itu menjadi akan yang mengambil profit dari yang disampaikan oleh research study yang dilakukan TISA ketika dia di TV itu adalah para policy makers. Jadi dia bisa melakukan exploratory terhadap views dari para subject matter expert. Ya. So identify your audience. Target audience Anda siapa ketika Anda melakukan research study? Apakah perusahaan? Director Anda yang akan menjadi audience? Atau siapa? Ya. So who will profit from reading your study? How do we write the statement of the problem section?
Jadi kita selalu menulisnya one paragraph untuk setiap elements. Tapi kalau yang statistik ini untuk kuanti ya. Kita kalau yang di sisi kuali kita tidak menggunakan statistik. Ya. Ini kita hanya untuk yang kuanti. Ya. Heavily reference this section to the literature. Ya, bisa juga tidak pakai literatur kalau kuali. Dan use quotes from participants. Nah, ini menjadi verbatim dari penelitian Anda. Ya. Okay, that is on the identifying research problem. Any questions? Araso? Rasio